Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mau adu mekanik atau membandingkan stylus pen. Yang pertama ini harganya sekitar Rp60.000 ya, yang model seperti ini. Ujungnya lancip, tampilannya seperti ini, menggunakan baterai di cas ya. Ini ada chargernya. Dan yang satu stylus pen 2 in 1, teman-teman. Nah, stylus pennya model seperti ini. Sini saya memiliki dua. Ya, kita akan tes satu saja, yang ini saja, teman-teman. Nah, itu kok nggak fokus ya. Oke, udah fokus. Nah, mana yang terbaik, teman-teman? Nah, kita akan coba. Di sini saya menggunakan tablet OLED E1 ya, teman-teman. Ya, 8 inch. Kita gunakan yang stylus ini. Kita coba untuk masuk, untuk menggeser. Oke. Ya, kita coba untuk menggambar. Oke, aplikasi menggambar, saya install dua aplikasi menggambar, teman-teman. Oke, teman-teman, saya menggunakan aplikasi yang namanya Spine ya, teman-teman. Teman bisa melihat di sini, saya akan menggunakan touch screen yang ujung sini, teman-teman. Ini kan ada dua ya, yang satu modelnya kecil, yang satu modelnya seperti ini ya. Kita akan coba yang ukurannya agak gede ini, teman-teman. Kita coba untuk menggeser, oke ya, nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian untuk menekan di sini, oke juga. Untuk menekan di sini, oke. Untuk menggeser, oke juga ya, nggak ada masalah ya. Atas juga oke. Nah, selanjutnya kita coba yang kecil, teman-teman. Ini sama, ini untuk kapasitif, untuk bisa digunakan untuk semua handphone ya. Oke, geser ke sini juga oke. Untuk menekan juga oke ya, nggak ada masalah ya, teman-teman bisa melihat ya. Nah, kita akan coba mengetik fine. Nih, kita akan coba menulis di aplikasi Pen Ibis ini, teman-teman ya. Oke, klik galeri. Oke, kita selesai. Oke, kita tambah plus ya. Kita pilih yang A4. Kita akan coba tulis menggunakan ujung ini, ujung pen ini ya. Kita coba. Oke, ini memang agak lambat, mungkin ini karena aplikasinya ke tabletnya kurang responsif. Kita pakai tangan, sama juga ya ini ya. Nah, seperti ini, sama. Oke, kita akan coba lagi. Nama saya. Nah, agak ngaco. Ini mungkin aplikasinya, teman-teman ya. Kita akan coba pakai tangan. Oke, kita akan coba lagi. Apakah mungkin saya menekannya kurang oke? Oke, seperti itu. Kadang gagal, teman-teman. Kita coba pakai ujungnya, apakah enak? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nggak lengkap. Kalau buat garis sih gini ya. Nah, nah, hasilnya seperti itu. Responnya agak lambat. Nah, kita akan coba menggunakan ini, teman-teman. Ini yang harga 64.000, kita coba tekan untuk menghidupkan. Tekan dua kali di atasnya ini. Ini udah nyala warna biru, tinggal kita coba sentuh sini. Normal ya. Kita buat geser. Oke. Buat menekan juga oke ya. Geser sini juga oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba menggunakan aplikasi ini. Apakah juga enak digunakan? Kita akan menulis nama saya.
Nah, teman-teman agak bisa melihat sendiri. Ini aplikasinya atau apa ya, saya kurang begitu memahami. Jadi tapi untuk sentuhan itu cukup enak ya, nggak ada masalah. Ini juga sama. Jadi untuk menggeser ya, untuk menekan itu oke, bisa menggunakan yang besarnya ini, bisa menggunakan ini. Oke, dan ini kelebihannya teman-teman, ini tanpa menggunakan baterai ya teman-teman, yang ini. Nah, ini itu tanpa menggunakan baterai. Kalau yang ini harus menggunakan baterai. Tapi kelebihannya ujungnya ini runcing. Kalau yang ini agak seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi secara fungsi itu sama. Nah, kemudian kita akan coba install lagi aplikasi yang lain ya, mungkin nggak kompatibel. Kita coba Sketch. Menggunakan sketchbook. Nah, kita sambil menunggu instalasi ini, kita coba menggunakan handphone teman-teman. Ini saya menggunakan handphone Xiaomi Poco M3 Pro 5G ya. Kita coba geser ke atas. Oke ya, nggak ada masalah ya. Kemudian ini pakai ini juga nggak ada masalah. Tekan tombolnya juga nggak ada masalah. Nah ini ya, nggak ada masalah, teman-teman bisa melihat. Ada masalah. Untuk geser juga nggak ada masalah. Ini dan ini nggak ada masalah. Kita coba menggunakan ini sudah saya nyalakan pen yang warna putih. Nah, untuk yang ini itu di Poco ya, itu nggak terlalu responsif, jadi kadang nyambung kadang enggak. Nah ini sudah bisa. Jadi untuk awalnya memang agak sulit nyambungnya teman-teman. Kita coba geser ke sini. Ini oke. Kita akan coba menggambar sketch menggunakan ini, menggunakan paint ya. Oke, kita pilih ini. Nah, kadang responnya lambat teman-teman. Kita coba lagi ya. Oke, ini agak mending ya, lancar. Menurut saya lumayan lancar teman-teman ya. Menurut saya loh. Oke, mungkin seperti ini saja biar kelihatan teman-teman. Kita akan hapus, kita ulangi. Kadang nggak nyambung ya. Oke, kita akan coba pakai ini teman-teman. Justru mah lebih lancar ini teman-teman ya, saya merasakan. Serius, ini lebih lancar kalau yang saya rasakan ya. Nah, teman-teman bisa melihat. Teman-teman juga bisa melihat ini ya, untuk tanda tangan juga enak ya. Oke. Nah, kita akan coba untuk belakangnya ini apakah juga enak. Lancar banget teman-teman, mantap. Di satu sisi ini tidak merusak layar, teman-teman bisa melihat ini baret-baret ya teman-teman. Saya menggunakan ini karena di sini ujungnya itu keras seperti pensil. Nah, kita akan coba pakai ini teman-teman. Nah, kadang nyambung kadang enggak. Pakai tangan oke ya loh, nggak ada masalah. Tapi pakai ini
Nah, kadang nyambung, kadang enggak, ataukah harus oke. Intinya oke sih, tapi kadang kala kalau nggak dipakai, itu koneksinya agak lola. Kita akan coba ya. Ini nyalakan lagi. Nah, ini bisa. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang ini harus dicas. Tapi kelebihannya ujungnya lancip. Kita akan coba menggunakan sketchbook teman-teman. Jadi saran saya teman-teman menggunakan yang model kaca. Oke, kita akan coba tulis ya. Wow, ini aplikasinya berat ini sepertinya ya. Ini ya teman-teman bisa melihat. Jadi kita nggak mikirkan masalah tekanan-tekanan ya, tetapi di sini saja teman-teman buat nulis saja nggak nyaman. Putus-putus ya. Ini juga apakah bisa sama? Ini juga sama ini ya. Ini sepertinya aplikasinya atau apa yang lelet. Jadi nulisnya harus lambat. Nah teman-teman kalau pakai ini agak lelet, coba pakai tangan apakah sama? Nah ini sama. Berarti memang aplikasinya itu mungkin prosesornya kurang kenceng atau gimana. Kita coba setting. Karena nggak ada yang perlu disetting nih ya. Teman-teman lihat aja garisnya ini. Jadi kalau saat ditarik itu jalannya agak lambat. Pakai tangan juga sama. Nah, mungkin kita akan coba cari aplikasi lain yang lebih ringan ya. Updrawing coba ini ya. Coba pakai aplikasinya Samsung apakah bagus. Oke teman-teman, secara umum ya, secara umum ini teman-teman, pulpen ini dan ini itu kalau saya boleh memilih, untuk murahnya itu murah yang ini ya. Yang ini itu harganya 12.000 saya beli, dapat dua kondisi, yang sini sama yang ini. Kemudian kalau yang ini itu harganya 68, plus ongkos kirim sekitar 70-an ribu ya. Dan ini harus di charger, jadi ada waktu teman-teman menggunakan. Kalau yang ini unlimited ya, unlimited penggunaan atau tanpa batas ya. Jadi kalau teman-teman itu nggak mau repot ya, males charger dan seterusnya, teman-teman saya sarankan pakai yang ini. Nah, apalagi ini nanti bisa digunakan oleh anak kecil karena ini di sini tablet apa ini namanya, tablet OLED tablet untuk anak-anak. Ini bisa belajar menulis dari sini teman-teman ya, dari tablet. Ini sangat cocok banget ya, bahkan ini bisa dibalik, bisa nggak bisa ini. Nah ini cuma kelemahannya ini teman-teman. Nah penutupnya ini sayangnya nggak bisa disimpan. Nah, ini yang kadang kala ini berbahaya, kadang bisa hilang kalau nggak ditaruh ke sini gitu ya. Tapi secara harga murah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman si anak kecil itu mau belajar mewarnai gitu ya,
Kita cari game yang mewarnai, teman-teman. Di sini biasanya ada game mewarnai atau menulis. Ini belajar menulis. Nah, ini bagus banget, teman-teman, untuk belajar menulis menggunakan tablet. Oke, kita akan kecilkan dulu ya, teman-teman, biar nggak terkena license. Oke, kita coba belajar huruf besar. Nah, ini bisa di set. Nah, ini kan, teman-teman, tuh mantap. Bisa menggunakan ujung sini, bisa menggunakan ujung sini. Nah, huruf B. Set. Jadi anak-anak bisa belajar menulis, teman-teman, ya, menggunakan tablet. Huruf B itu seperti ini, gitu. Kan keren ya. Huruf D. Nah, begitu, teman-teman. Nah, bagaimana kalau yang menggunakan I, teman? Apakah bisa? Bisa juga. Nah, cuma penggoresnya kurang begitu rata. Kalian bisa melihat sendiri ya, kalau saya menggunakan pen yang mahal. Nah, gimana, teman-teman, menurut teman-teman? Ini dari segi fungsi itu sama, tapi memang dari segi fisik itu sangat-sangat jauh berbeda, teman-teman, ya. Oke, kita coba menggunakan art drawing. Kira-kira respon enggak? Karena ini beberapa aplikasi memang agak berat diinstal di tablet ini. Jadi tergantung responsifnya ya. Jadi teman-teman gunakan dulu pakai jari ya. Kalau pakai jari itu ternyata kok agak ada delay, menandakan yang bermasalah itu bukan di pennya, tapi memang aplikasinya modelnya seperti itu. Jadi kurang responsif ya. Indonesia. Aduh, ini banyak iklannya. Oke, kita akan coba gunanya. Saya nggak tahu ini gimana ini. Masih loading. Bahkan ini diciplak di atas, saya juga kurang tahu sih, teman-teman, ya. Nggak kelihatan juga masalahnya. Oke, kita coba aplikasi yang satunya.
Ya, kita pakai aplikasi buatan dari Samsung, apakah ini kompatibel menggunakan HP yang lain gitu ya, jenis lain. Agak sulit juga teman-teman ternyata. Oke, kita coba menggunakan pen ini. Ya intinya seperti itulah. Mungkin saya nggak paten atau mungkin karena saya nggak bisa. Oke teman-teman, tapi secara umum teman-teman bisa menggunakan salah satu ini ya. Kalau teman-teman pengen yang murah, teman-teman bisa menggunakan yang ini hanya 12.000, dapat dua ini ya, dapat dua, yang satu untuk touchscreen yang model yang besar ini, atau menggunakan yang kecil. Ini sama-sama responsifnya teman-teman ya. Harganya hanya 12.000, murah meriah. Atau teman menggunakan yang ini yang jauh lebih mahal. Ya, jauh lebih mahal, dicas, cuma bentuknya memang lebih keren yang ini. Tapi dari segi penggunaannya sama. Kalau saya sih malah saya merasa nyaman pakai yang ini teman. Nggak tahu kenapa. Apakah saya membelinya ini memang, ini kan nggak ada mereknya. Mungkin coba teman-teman beli yang bermerek. Ini betul-betul nggak ada mereknya teman-teman, kosongan. Jadi yang ada mereknya mungkin akan jauh lebih sensitif lagi ya. Ini nggak ada mereknya, ini juga nggak ada mereknya, tapi bagus sih ya. Terus kemudian kelemahannya yang ini harus dicas teman-teman, karena kalau ini ada masa waktunya ya, sekitar 8-12 jam kalau digunakan terus menerus. Kalau yang ini malah nggak ada batas waktunya, bisa digunakan tanpa harus mengecas ya, karena modelnya menggunakan capacitive touchscreen ya. Nah teman-teman, seperti ini. Jadi ini seperti sentuhan manusia teman-teman ya. Ini menurut saya mantap banget. Oke teman-teman, review pada kali ini saya akhiri ya. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman mau menggunakan pen yang mana itu terserah teman-teman. Ini berdasarkan rekomendasi saya sih, saya menggunakan yang ini yang lebih murah. Tapi kalau teman-teman ada pertimbangan yang lain, silahkan bisa teman-teman menulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman bagus yang mana ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, dan bye. Nah, di sini saya ada dua teman-teman, yang satunya warnanya seperti ini, sepertinya sama saja sih ya. Ini bisa digunakan semua kok, aman. Oke, terima kasih.